Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Ustaz akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat animasi menggunakan Scratch. Sebelum mulai membuat, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Yang pertama ceritanya sendiri ya. Ceritanya seperti apa, lalu tokohnya, latarnya, dan tentang apa cerita itu. Nah, di sini Ustaz sudah menyiapkan beberapa coretan. Ini coret-coretan Ustaz tadi ya. Jadi kalian sebelum membuat silakan coret-coret dulu di kertas atau di buku tentang cerita yang ingin kalian buat di animasi ini. Nah, untuk cerita Ustadz punya 3 tokoh, yaitu pertama Cat, Crab, dan Monkey. Lalu latarnya ada di sekolah dan nanti ada di pertokohan, jadi 2 adegan ya. Lalu apa ceritanya? 3 sekawan ini janjian untuk makan di kafe es krim bersama-sama sepulang sekolah. Jadi ceritanya nanti percakapan mereka itu tentang bagaimana mereka ini berjanji untuk sama-sama sepulang sekolah makan di kafe es krim. Jadi seperti itu persiapannya. Kalau semuanya sudah kita siapkan, kita bisa mulai membuka program Scratch ya. Nah, dalam membuat animasi menggunakan program Scratch ini hanya ada beberapa kumpulan perintah yang akan kita gunakan. Yang pertama pasti perintah gerakan. Nanti untuk menggerakkan karakternya, ada perintah tampilan yang nanti akan kita gunakan untuk membuat dialog antar karakternya dan juga mengganti latar dan mengganti kostum ya. Lalu juga ada kode kejadian, ini untuk pemicu kejadian atau susunan kodenya. Lalu ada kode kontrol yang kita gunakan nanti untuk perintahnya juga, misalnya menunggu atau ulangi atau selamanya dan lain-lainnya. Sebelum kita mulai, Ustadz akan sedikit mengulangi penjelasan tentang kode-kode yang ada di Scratch yang akan kita gunakan nantinya. Oke, untuk kumpulan kode gerakan, gerak 10 langkah, ini kalau kita klik untuk mencobanya, berarti akan menggerakkan karakter 10 langkah sesuai dengan arah yang sedang dia hadapi ya. Kalau kita misalnya buat karakternya menghadap ke belakang, lalu kita balik karakternya. Untuk membalik karakternya kita ke kostum, dan di sini kita buat dia berbalik arah. Oke, seperti itu ya. Kalau kita masukkan kode gerak 10 langkah, maka dia akan bergerak ke arah kode putar. Ini kalau kita coba, dia akan berputar sebanyak 15 derajat setiap kali kodenya dijalankan ya. Kalau kode pergi ke posisi sembarang, kalau ini dijalankan maka karakternya akan pergi, dia seperti teleport ke posisi sembarang ya. Nah, kalau pergi ke X dan Y, dia akan pergi sesuai dengan, misalnya kita letakkan karakter di sini. Ini adalah posisi karakter saat sekarang ya. Yang X-nya di sini, Y-nya di sini menunjukkan posisi karakter sekarang. Kalau kita masukkan, lalu kita pindahkan karakternya, setiap kali kode ini jalankan, maka karakternya akan pergi ke posisi yang tadi kita masukkan ya. Karena tadi saat kita memasukkan kode ini, posisi karakternya ada di sini. Jadi, setiap kali karakternya misalnya berada di sini, kita jalankan kode yang tadi dengan posisi yang tadi, maka dia karakternya akan teleport ke posisi yang tadi kita masukkan. Itu pergi ke X dan Y. Nah, kalau misalnya kita ingin karakternya setiap kali kode ini dijalankan, dia ada di sini, maka kita harus menggantinya, karena ini posisi yang di sini tadi ya. Kita hapus dan kita masukkan posisi yang baru tadi. Seperti ini. Jadi setiap kali karakternya pindah, kita jalankan kodenya, maka dia akan pindah ke posisi yang kita inginkan tadi. Jadi, kalau misalnya ingin menggunakan kode ini, kita harus memposisikan karakternya terlebih dahulu di tempat yang kita inginkan, baru kita masukkan kode pergi ke X dan Y-nya. Lalu ada kode meluncur ke posisi sembarang. Dia akan meluncur, bukan teleport, tapi dia seperti berjalan ya, seperti berjalan ke, kalau ini dia ke posisi sembarang. Kalau kita jalankan kodenya, seperti itu. Dia akan pergi, meluncur ke posisi sembarang ya. Nah, kalau misalnya sama seperti pergi ke X dan Y tadi, di bawahnya ada kode meluncur 1 detik ke X dan Y. Nah, ini kalau misalnya kita ingin karakternya meluncur dari suatu posisi ke posisi yang kita tentukan. Contoh,
Ustadz ingin karakternya nanti meluncurnya ke sini. Dari sini berarti kita letakkan dulu karakternya ke posisi akhir, ke posisi yang dia tuju, baru kita masukkan kode meluncurnya ya, kode meluncur. Nah, ini posisi yang sekarang, jadi kalau kita pindahkan karakternya, kita jalankan kode meluncur yang tadi sesuai dengan posisi tadi, maka dia akan pergi ke arah ke posisi yang tadi kita tentukan. Itu meluncur ya. Oke, sekarang ada mengarah. Nah, mengarah ini sama seperti kita mengubah arah di sini ya, tapi ini menggunakan kode. Menggunakan kode, kalau kita klik, dia akan mengarah ke, lihat perhatikan 90. Kalau 180, dia akan mengarah ke atas. Kayak 0 ke 0 ya. Jadi kalau kita klik kodenya, dia akan mengarah ke atas. Lalu kalau kita buat dia ke arah bawah, maka kalau saat kodenya kita jalankan, maka dia akan mengarah ke bawah. Yaitu kode mengarah ya. Kalau mengarah ke pointer mouse, kalau kita jalankan, ini karena pointer mouse-nya ada di sini ya, jadi setiap kali kita jalankan, maka karakternya akan mengarah ke pointer mouse ini berada. Seperti itu. Lalu, ini ubah X. Nah, masih ingat koordinatnya? Posisi tengah itu berarti nilai X dan Y-nya itu sama-sama 0. 0 itu posisi awal ya. 0 dan 0. Nah, X plus itu berarti dia akan meluncur ke kanan. X minus dia akan meluncur ke kiri. Atau bergerak ke kiri ya. Ini X plus, area X plus, ini area X minus. Y, sedangkan Y kita bisa lihat di sini arahnya. Y plus itu ke atas, area atas. Y minus itu ke bawah. Sedangkan tengah itu 0 ya, posisi awalnya. Jadi kalau misalnya kita masukkan X, ubah X sebesar 10, maka apa yang terjadi? Ingat tadi X plus di mana? X plus ada di kanan. Kalau kita jalankan kodenya, dia akan bergerak ke arah kanan. Misalkan kalau kita ubah nilainya menjadi minus 10, maka saat kita jalankan kodenya, dia akan bergerak ke arah kiri. Untuk Y, ubah Y, ini berarti ke atas ya. Seperti itu. Sebaliknya kalau minus, dia akan bergerak ke bawah. Nah, untuk atur X dan Y, maka ini dia akan pergi ke nilai X dan Y yang kita tentukan. Misalnya di sini X minus 60. X minus 60 itu ada di sini. Jadi kalau kita letakkan karakternya di sini, saat kita jalankan kodenya, maka karakternya akan bergerak ke arah X. Sekarang kita ke kumpulan kode tampilan ya. Kode tampilan ini sudah pernah kita gunakan ya. Mengulang sedikit untuk halo berarti karakternya akan mengatakan apa yang kita tuliskan di sini selama waktu yang kita tuliskan. Di sini ditulisnya detik ya, berarti kalau 10 detik, 1 detik. Oke, apa bedanya dengan katakan halo dengan halo selama misalnya selama 1 detik? Kalau hi, maka dia akan muncul selama dengan waktu yang kita berikan. Kalau tidak ada keterangan waktunya, maka dia akan muncul terus, tidak akan hilang selama belum kita hentikan atau selama belum ada kode yang menghentikannya. Oke, sekarang ganti kostum. Nah, untuk kostum, kita ingat bahwa karakter yang kita masukkan ini ada yang mempunyai satu kostum saja, ada yang mempunyai beberapa kostum. Untuk karakter yang mempunyai beberapa kostum, maka kita bisa menggantinya dengan menggunakan kode ini. Kita bisa melihat suatu karakter itu kostumnya ada berapa dengan cara kita mengklik karakternya dulu. Lalu kita pergi ke tab kostum di sini ya. Nah, di sini karakternya ada 2 kostum, yang ini 1 dan ini 2. Nah, untuk mengganti kostum karakter, maka kita bisa menggunakan kode ganti kostum. Dan kita pilih kostum berapa yang ingin kita pilih ya. Jadi saat kita ganti, kita jalankan kodenya, maka karakternya akan berganti kostum.
Ini kode kostum. Sekarang kostum berikutnya. Nah, kode kostum berikutnya berarti akan mengganti kostum karakternya, tetapi tidak bisa kita pilih mau kostum berapa. Dia akan mengganti secara berurutan. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua kostum, 1 dan 2. Maka saat dia berada di kostum 1, saat kita jalankan kode ganti kostum berikutnya, maka dia akan mengganti ke kostum yang kedua. Nah, kalau karakternya mempunyai lebih dari dua kostum, maka dia akan diganti secara berurutan. Kostum 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak ada lagi, dia akan mengulang ke 1 dan dilanjutkan berurutan seterusnya ya. Jadi karena sekarang ada di kostum 1, kalau kita jalankan kode kostum berikutnya, maka dia akan mengganti ke kostum 2. Nah, karena tidak ada kostum 3 dan seterusnya, saat kita jalankan lagi, maka dia akan mengganti lagi ke kostum ke-1. Sekarang ganti latar. Latar ini berarti kita bisa memilih latar apa yang akan kita ubah saat kita menjalankan kodenya. Kita bisa menggunakan kode ganti latar ke untuk memilih latar apa yang kita inginkan saat kita menjalankan kode ini. Misal ini. Jadi saat kita jalankan kodenya, maka latarnya akan berubah sesuai dengan latar yang kita pilih. Nah, sama seperti ganti kode kostum berikutnya tadi, latar berikutnya akan mengganti latar ke latar yang urutannya ada di bawahnya. Karena sekarang kita ada di latar 3, maka kalau kita jalankan kode ganti latar berikutnya itu, maka dia akan mengganti latar keempat atau di insert ini. Jadi kalau kita klik, maka dia akan mengganti ke latar keempat. Dan begitu karena tidak ada latar lagi setelah latar 4 ini, maka saat kita jalankan lagi dia akan mengganti latar ke latar yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Begitu seterusnya. Oke, nah sekarang ada kode ubah ukuran. Ubah ukuran sebesar berarti akan mengubah ukuran dari karakter yang sedang kita pilih sebesar 10. 10 berarti dia lebih besar. Kalau minus, maka dia menjadi lebih kecil ya. Kalau kita klik berarti akan menjadi lebih kecil. Kalau dia plus, maka dia akan menjadi lebih besar. Untuk atur ukuran ke berapa persen, maka karakternya akan diubah ukurannya ke nilai yang kita tentukan. Jadi 60% saat kita jalankan kodenya, maka karakternya akan berubah langsung menjadi 60%. Kalau kita berikan nilai yang lebih besar dari 100, maka dia akan menjadi lebih besar dari ukuran aslinya yang 100 ya. Jadi 100 di sini menunjukkan ukuran asli saat kita memasukkan karakternya. Lebih dari 100 berarti lebih besar dari ukuran asli. Lebih kecil dari 100 maka berarti lebih kecil dari ukuran asli karakternya. Oke, sekarang ada tampilkan dan sembunyikan. Nah, untuk kedua kode ini mempengaruhi karakter kita. Kalau kita klik, kita jalankan kode tampilkan, maka karakter yang tadinya sedang tersembunyi bisa ditampilkan. Dan sebaliknya, kalau kita menjalankan kode sembunyikan, karakter yang tadinya ditampilkan akan bisa disembunyikan, akan tersembunyi. Jadi ini efek dari kedua kode ini. Sekarang kita beralih ke kumpulan kode kejadian. Kumpulan kode kejadian ini berfungsi sebagai pemicu atau garis startnya sebuah susunan kode yang ingin kita jalankan. Jadi bagaimana cara kita memulai suatu susunan kode itu ada di sini tempat kodenya ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, ada beberapa kode. Nah, kode-kode ini tidak bisa kita jalankan tanpa adanya tombol start atau tombol pemicunya ya. Makanya di sini ada kode yang berfungsi sebagai tombol start atau pemicu susunan kode untuk dijalankan. Nah, ada bermacam pilihan untuk tombol start atau pemicu kejadiannya atau pemicu susunan kodenya. Di sini ada ketika bendera hijau diklik berarti saat kita mengklik bendera hijau ini maka susunan kode ini akan dijalankan. Atau ada juga ketika tombol yang ada di keyboard kita diklik, ini di sini spasi bisa kita ubah menjadi banyak tombol di keyboard kita. Jadi ketika tombol spasi ditekan maka baru kode yang di bawah ini akan dijalankan. Seperti itu.
Kalau ini ketika seperti ini itu berarti kode halo dan atur ukuran ke 100 ini hanya akan dijalankan, hanya akan bisa berjalan ketika sprite-nya diklik atau karakternya diklik. Lalu ketika latar menjadi, berarti kode yang di bawah ini hanya akan berjalan, hanya akan dijalankan ketika latarnya berubah menjadi latar yang kita pilih. Misal di sini Ustaz memilih dessert, berarti saat latarnya bukan latar dessert, di sini kita lihat latarnya adalah latar backdrop 1, maka kodenya belum akan berjalan. Tetapi ketika latarnya berubah menjadi latar dessert, kita ganti latarnya, maka otomatis kode di sini akan dijalankan. Oke, itu untuk pemicu kejadian atau tombol start ketika latar menjadi ya. Dan ini adalah ketika aku menerima pesan. Ini hubungannya dengan siarkan pesan ya. Jadi kalau di suatu susunan kode di bawahnya kita gunakan misalnya siarkan pesan 1, contoh, maka kode yang ada di bawah tombol atau kode ketika kau menerima pesan 1 ini hanya akan dijalankan ketika pesan yang ada di sini sudah disiarkan. Ya, jadi kode ini hanya akan berjalan ketika sudah ada pesan yang sesuai di sini disiarkan oleh kode lain. Contoh di sini, maka ketika kode siarkan pesan 1 disiarkan, dikirimkan, maka dia akan menerima pesan 1 dan kode di bawahnya akan dijalankan. Seperti itu. Baik, sekarang ke kumpulan kode kejadian kontrol. Nah, kode yang ada di dalam kumpulan kode kontrol ini, misalnya kode tunggu 1 detik berguna untuk memberikan jeda antara kode 1 dan lainnya ya. Jadi, kalau seperti ini, maka karakternya akan mengatakan halo selama 2 detik, lalu akan menunggu dulu selama 1 detik, baru dia akan diatur ukuran sebesar yang kita inginkan. Contoh di sini, 60, maka saat kita jalankan kodenya, kata mengatakan halo selama 1 detik, baru nanti menunggu selama 1 detik, baru akan dijalankan kode atau ukuran ke 60%-nya. Kalau tidak memakai ini, maka kedua kode ini akan dijalankan seperti bersamaan. Kalau kita buat lagi 60, seperti itu. Jadi untuk membuat kode ini mempunyai jeda, kita harus menggunakan kode tunggu 1 detik atau bisa kita ubah beberapa detik. Oke. Sekarang kode ulangi 10 kali, berarti kode ini berfungsi sebagai pengulang kode-kode yang ada di dalamnya. Maka ketika kita memasukkan suatu kode ke dalam sini, maka kode tersebut akan dijalankan atau diulang sebanyak 10 kali. Contoh, ada kostum ganti berikutnya. Kalau kita jalankan kodenya, maka dia akan mengganti kostum. Kita jalankan lagi, maka akan mengganti kostum berikutnya ya. Kalau kode kostum berikutnya ini kita masukkan ke dalam kode ulangi 10 kali, maka kode kostum ini akan dijalankan sebanyak 10 kali berulang-ulang ya. Kita coba jalankan. Maka seperti itu ya. Kode kostum berikutnya akan dijalankan sebanyak 10 kali. Kita bisa ubah misalnya 100 kali. Seperti itu ya. Jadi ini fungsi dari kode ulangi beberapa kali. Lalu ada kode selamanya. Nah, kalau kode selamanya, dia akan mengulangi kode yang ada di dalamnya selamanya sebelum kita yang menghentikannya atau kode lain ada kode lain yang menghentikannya. Itu. Jadi dia akan terus diulangi selamanya sampai kita menghentikannya atau ada kode yang menghentikannya. Nah, kode jika ini nanti akan kita bahas saat kita membuat game ya. Oke, itu saja fungsi kode yang akan kita gunakan dalam membuat animasi menggunakan program Scratch. Setelah kita membahas beberapa kegunaan dari kode-kode yang akan kita gunakan, maka sekarang kita bisa mulai membuat animasi menggunakan program Scratch.
Nah, untuk membuat animasi, pertama kita buat dulu berkas baru ya. Setelah kita membuat berkas baru, maka kita bisa mulai memasukkan karakter yang ingin kita gunakan dalam animasi atau cerita kita. Di sini Ustaz akan memasukkan dua karakter. Contoh saja ya. Jadi ada karakter kucing dan karakter kepiting. Kita panggil kucing, ini crab, ini cat ya. Crab dan cat ini berjanji sepulang sekolah akan main rental PS bersama-sama. Jadi untuk itu Ustaz akan masukkan latar. Ini ceritanya adalah lapangan basket di belakang sekolah ya. Lalu ada nanti tempat rental PS-nya akan Ustaz masukkan yang ini. Di adegan pertama nanti backdrop-nya adalah di sini. Kita hapus backdrop yang ini ya. Kita hapus backdrop itu. Jadi adegan pertama backdrop ini, adegan kedua akan ada di backdrop yang ini ya. Nah, dalam adegan pertama Ustadz ingin crab-nya ini belum muncul. Jadi saat tombol bendera hijau diklik, maka Ustadz ingin crab-nya ini disembunyikan. Maka kita harus masukkan ketika tombol bendera diklik, crab-nya akan disembunyikan. Sedangkan untuk, salah. Untuk cat-nya kita tampilkan, untuk crab-nya kita sembunyikan. Nah, jadi seperti itu. Ketika bendera hijau diklik, cat-nya akan ditampilkan dan crab akan disembunyikan. Setelah itu, ketika sudah ditampilkan, Ustadz ingin cat ini ukurannya tidak sebesar ini ya. Ustadz ingin ukurannya ini sebesar 70%. Oke, jadi ketika dijalankan, crab-nya akan hilang, disembunyikan, cat-nya dimunculkan, dan ukurannya berubah menjadi 70%. Nah, Ustadz ingin cat-nya ini menunggu di sini, menunggu crab ya untuk datang. Setelah dia ada di sini, dia akan mengatakan, di mana ya si crab? Nah, tapi Ustadz ingin saat kita tiap kali bendera hijau diklik atau ceritanya diulang, dimulai, Ustadz ingin si kucing berada di posisi yang sekarang. Jadi, misalnya nanti ada beberapa adegan, di adegan terakhir, kucingnya itu berada di sini misalnya. Ustadz ingin setelah kita mengklik bendera hijau lagi, ceritanya diulang lagi, posisi cat-nya akan terus berada di sini. Maka dari itu, Ustadz posisikan kucingnya di posisi yang Ustadz inginkan pada adegan awal, dan Ustadz masukkan pergi ke posisi yang sekarang ya. Jadi walaupun nanti di adegan kedua kucingnya berada di sini, saat bendera hijau diklik, maka kucingnya akan berada di sini. Nah, setelah dia pergi ke sini, Ustaz belum mau dia langsung mengatakan di mana si crab, tapi dia akan menunggu dulu. Maka Ustaz akan masukkan, setelah dia pergi ke sini, menunggu selama 1 detik, baru dia akan mengatakan di mana ya si crab. Selama 1 detik saja supaya tidak kelamaan. Kalau kita jalankan, maka dia belum akan langsung mengatakan di mana si crab, tapi dia menunggu dulu selama 1 detik, baru dia mengatakan di mana ya si crab. Oke. Setelah kucingnya mengatakan di mana ya si crab, Ustadz ingin si crabnya muncul dan dia ada di sini. Jadi, untuk itu, kita klik crabnya, kita masukkan kode. Dia ditampilkan dulu. Tampilkan. Lalu dia akan pergi kemana? Dia akan pergi ke sini. Kita tampilkan dulu crabnya. Ternyata masih terlalu besar ya, kita ubah dulu ukurannya. Setelah dia ditampilkan, ukurannya kita ubah menjadi 170%. Seperti itu. Dan kita ingin posisinya ada di sini. Jadi kita letakkan crab-nya di sini. Sini ya, seolah-olah dia baru keluar dari kelas atau pulang sekolah. Lalu kita masukkan posisinya yang sekarang. Dia ke sini. Lalu kapan dia akan muncul, kapan kode ditampilkan, atur ukuran dan pergi ke posisinya sekarang ini dijalankan ketika dia menerima pesannya dari kucing. Kucingnya kita buat dulu. Dia setelah mengatakan di mana si crab, dia akan mengirimkan pesan atau sinyal kepada crab, yaitu berupa contohnya 1. Maka si crab setelah dia menerima pesan 1 tadi, menerima sinyal 1 tadi, dia akan ditampilkan, ukurannya akan diatur ke 70% dan dia akan pergi ke posisinya yang sekarang. Nah, kalau kita jalankan, karena dia tidak tampil, tuh, nah sekarang tampil ya.
Nah, setelah dia tampil, kita ingin dia bergerak mendekati arah kucing. Jadi, kita posisikan dulu crab-nya di dekat si kucing. Di sini, contoh di sini ya. Lalu kita masukkan kode meluncur 1 detik ke posisinya yang sekarang. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita jalankan kodenya, oke, seperti itu ya. Nah, setelah dia meluncur ke dekat kucing, kita ingin crab-nya mengatakan, maaf terlambat kepada si kucing ya. Nah, setelah dia mengatakan, crab-nya mengatakan maaf terlambat, kita ingin sekarang giliran kucing yang menjawab perkataannya. Oleh karena itu kita harus mengirimkan sinyal lagi kepada si kucing, yaitu sinyal baru. Ini kita buat 2 ya. Si kucing menerima sinyal kedua tadi. Dia menerima sinyal kedua, maka dia akan mengatakan, ayo pergi. Setelah dia mengatakan ayo pergi, kita ingin sekarang giliran si crab yang menjawabnya. Oleh karena itu, sama seperti tadi, kita harus mengirimkan sinyal lagi kepada si crab. Siarkan yang sekarang, kalau tadi sudah ada 2, sekarang kita buat yang ketiga, sinyal yang ketiga. Si crab menerima sinyal yang ketiga, dia akan menjawab. Contoh di sini, menyala abangku. Oke, nah setelah ini, setelah si crab menjawab perkataan si kucing, maka kita ingin keduanya sama-sama pergi meninggalkan area, atau kita anggap saja mereka berjalan bersama-sama menuju ke tempat rental PS-nya ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengirimkan sinyal dulu. Sekarang sinyal yang, karena ini kita ingin misalnya mereka setelah menerima sinyal ini berangkat bersama-sama, kita buat satu sinyal yang berlaku untuk kedua karakter. Contoh ini berangkat. Jadi ada sinyal berangkat yang disiarkan untuk ke semua karakter yang ada di cerita ini. Oleh karena sinyal itu berlaku untuk keduanya, maka keduanya akan menerima sinyal tersebut. Mereka menerima sinyal berangkat. Si cat juga menerima sinyal berangkat tadi. Seperti itu, ya. Oke. Nah, apa yang akan mereka lakukan ketika mereka menerima sinyal berangkat? Kita ingin mereka menjalankan kode berjalan ke keluar area. Oleh karena itu, kita tempatkan dulu cat-nya dan crab-nya keluar area. Baru kita masukkan kode meluncur ke posisi yang sekarang untuk kedua karakternya. Setelah mereka menerima di bawah ketika aku menerima sinyal berangkat tadi. Jadi kalau kita jalankan, hasilnya akan seperti ini ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini setelah mereka pergi meninggalkan area, maka adegan 1 sudah berakhir. Kita ingin adegan selanjutnya dimulai, yaitu dengan pertama kali mengganti latarnya menjadi latar ke adegan yang kedua. Latar adegan kedua itu bernama mountain ya. Jadi kita ingin setelah mereka meluncur ke posisi ini meninggalkan area, maka latarnya akan diganti. Latarnya akan diganti ke latar kedua tadi atau mountain tadi. Nah, jadi setelah adegan ke satu berakhir, kita masuk ke adegan kedua. Adegan kedua ini dimulai saat latarnya berganti ke latar mountain. Jadi, untuk memulai susunan kode di adegan kedua, kita harus masukkan dulu pemicu kejadiannya, yaitu ketika latar menjadi mountain. Seperti ini ya. Nah, karena latar kedua ini adalah mountain, jangan lupa di adegan pertama kita ingin latarnya ini kembali ke latar pertama tadi, yaitu latar basketball 2 tadi. Jadi, di kode cat-nya kita masukkan ketika bendera hijau diklik, latarnya akan diganti ke latar basketball tadi, supaya nanti latarnya tidak tetap di latar mountain ya setelah kita klik
bendera hijau tadi. Nah, adegan kedua dimulai ketika latar menjadi mountain. Kode ini sama seperti tadi berlaku untuk keduanya karena kita ingin setelah latarnya menjadi mountain, mereka posisi cat dan crab ini berada di tempat yang kita inginkan, bukan lagi di sini. Kalau seperti ini kita jalankan, maka setelah kode terakhir dijalankan, yaitu mereka berada di sini, waktu latarnya berganti, mereka tetap ada di sini. Nah, kita ingin setelah latarnya berganti ke latar kedua, posisi cat dan crab ini ada di sini contohnya. Berarti kita harus memasukkan ketika latar menjadi mountain, mereka berdua ada di posisi ini. Jadi kita posisikan dulu cat dan crab-nya di sini, baru kita masukkan tombol start-nya ketika latar menjadi mountain, kita ingin mereka berada di posisi ini. Dan ini kita lakukan untuk keduanya. Crab juga ketika latar menjadi mountain, dia akan berada di posisi yang sekarang. Jadi, kalau kita jalankan kodenya, maka saat latarnya berganti ke mountain, mereka akan langsung berada di posisi yang kita tentukan tadi. Oke, adegan kedua dimulai saat latarnya sudah menjadi mountain dan mereka berada di posisinya. Setelah mereka berada di posisinya masing-masing, kita ingin si cat mengatakan, lalu setelah cat mengatakan di mana rental PS-nya, kita ingin si crab yang menjawab, rental PS-nya ada di sini, tapi sebelum itu dia akan berjalan ke depan pintu masuk, lalu dia akan mengatakan di sini tempatnya. Oleh karena itu, karena kita ingin pertama kali dia berjalan ke arah sini baru mengatakan di sini, maka kita harus memasukkan kode berjalan atau meluncur dulu. Kita posisikan crab-nya di tempat pintu masuk, di depan pintu masuk, lalu kita masukkan kode meluncur. Nah, dia akan meluncur ke sini, baru kita ingin dia mengatakan di sini. Jadi kalau kita jalankan kodenya, oh maaf, ini kodenya seharusnya untuk kucing ya, bukan untuk crab-nya. Jadi kita masukkan ini ke kucing. Ini kita hapus. Nah, di kucing kita masukkan ke sini. Dan crab harus menjalankan kode meluncurnya setelah kucing mengatakan halo. Oleh karena itu kita harus masukkan dulu. Ketika kucingnya sudah mengatakan di mana rental PS-nya, dia akan mengirimkan sinyal yang baru untuk si crab, yaitu sinyal keempat. Nah, kode crab yang meluncur dan mengatakan di sini itu hanya akan dijalankan ketika dia menerima sinyal keempat tadi. Jadi, kalau kita jalankan, hasilnya akan seperti ini. Oke, nah setelah crab-nya mengatakan di sini, kita ingin sekarang giliran si kucing lagi yang menjawab. Jadi kita kirimkan sinyal lagi, sinyal baru yaitu sinyal kelima. Kucing akan menerima sinyal salah ya, bukan ini. Kita ke dulu kucingnya, pastikan di kucing. Kucing akan menerima sinyal kelima dan dia akan menjawab, oh di sana. Lalu setelah itu kita ingin dia menunggu dulu selama 1 detik. Lalu dia akan mendekati si crab. Berarti kita posisikan dulu kucingnya di dekat si crab. Lalu kita masukkan kode meluncur 1 detik ke posisi yang sekarang. Nah, setelah dia berada di dekat si crab, kita ingin dia mengatakan, dan ceritanya selesai. Jadi kalau kita jalankan kodenya, seluruh kodenya, maka seperti ini hasilnya. Oh maaf, ini terlalu cepat. Kita ubah posisinya. Dia mengatakan, oh di sana selama 1 detik, lalu dia meluncur ke dekat si crab, lalu menunggu selama 1 detik, baru mengatakan kata yang terakhir ya. Oke,
Setelah ini ceritanya tamat. Nah, untuk sentuhan terakhir kita bisa membuat layar tamatnya ya. Dengan cara kita masukkan dulu kata tamat, kita bisa masukkan karakter apapun di sini, lalu kita ke kostum, kita hapus. Kita hapus juga gambarnya, lalu kita masukkan tulisan tamat. Sini, ini bisa kalian atur jenis hurufnya mau seperti apa. Contohnya di sini seperti ini. Lalu warnanya juga bisa kita ubah. Nah, setelah kita ubah menjadi tulisan tamat, ini kita masukkan misalnya backdrop blue sky 2 dan tulisan tamatnya berada di posisi 0 dan 0 di tengah-tengah ya. Nah, kita ingin saat kode terakhir dijalankan, maka akan muncul sinyal kepada tulisan tamat dan backdropnya supaya muncul ya. Jadi di kode terakhir di bawahnya kita masukkan lagi, dia akan menyiarkan sinyal, sinyalnya sinyal tamat. Nah, siapa yang menerima sinyal ini? Yang menerima pertama adalah tulisan tamatnya. Ketika dia menerima sinyal tamat, maka dia akan dimunculkan. Tapi saat bendera hijau diklik atau mengulang cerita, kita ingin tulisan tamatnya ini disembunyikan. Jadi kita masukkan juga ketika bendera hijau diklik, dia akan disembunyikan dulu ya. Baru ditampilkan setelah dia menerima sinyal tamat tadi. Nah, untuk latar, kita juga bisa masukkan ketika dia menerima sinyal tamat, maka latarnya akan diganti menjadi latar blue sky 2. Oke? Jadi, saat kita jalankan kodenya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, tetapi masalahnya saat sudah muncul tulisan tamat dan latarnya berubah menjadi blue sky 2, krep dan kucingnya ini masih ada. Kita ingin mereka ini disembunyikan. Jadi apa yang kita lakukan? Untuk keduanya kita sama-sama masukkan kode ketika aku menerima sinyal tamat tadi ya. Dia akan disembunyikan kucingnya, dan krepnya juga kita masukkan ketika menerima sinyal tamat tadi, krepnya juga akan disembunyikan. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Setelah selesai, kita tinggal menyimpan pekerjaan kita dengan mengklik menu berkas, lalu simpan ke komputermu. Di sini kalian ketikkan nama kalian, ke nama lengkap ya, lalu kelas, sel 6A, lalu kalian buat di sini strip, spasi, lalu ujian praktik, dan tinggal kalian klik save. Lalu file inilah yang nantinya harus kalian kumpulkan dengan Ustadz dengan cara mengupload ke link yang Ustadz kirimkan atau dengan cara langsung kirim melalui WA ke Ustadz ya. Terima kasih. Sekarang kita akan berlanjut ke tutorial membuat game menggunakan program Scratch.